sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya. Dimana ini menjadi game penentu untuk RQOC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia, Welcome to Mobile Legends. Area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah lustrik dari RRQ Halsey. Max dengan Pakuitonya, jangan lupakan ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang dan bahkan Clay. Blocking damage yang dimiliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum sempat dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih takut banget sih. Dia punya damage di early juga ya. Dan bahkan Moreno mau tidak mau ini harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya. Dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam 2 lane nantinya. Seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa game leader. Waduh. Again, talent prediction by Axe. Di draft kali ini untuk game yang kedua. All talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQOC by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih, karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane, tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranusnya atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3. Jadi agak sedikit terlambat ya dari levelnya sendiri, dan RQC mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan kecuali R7 yang sudah mulai dipok kali ini, tapi Falling Starman mulai dibuka, diserap semua shocknya oleh seorang R7 dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau mencoba, tapi ternyata dari Max-nya tumpang di tangan seorang Albert. Alright, Albert berhasil menangkap perspot, dipaksa kembali menuju ke arah belakang Clay. Masih mau lebih tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY. Berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari enhance chain. Dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle, dari sini RQOC mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya ini kedua explainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya, tapi memang dengan ada skill yang bisa di-serve sama R7, ini semua hero dari Bigetron Alpha yang punya skill tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Starman. Ya. Tadi kejadian kan, Tadi ada kejadian dua jadi orang ya. orang. Untungnya memang masih ada concentration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua gold laner ini masing-masing lagi cari cara biar gold cepat. Ini gue suka banget sih. Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun. Dapat supply banget sama dihindari. Dan bahkan retribution akan ditangan dari siapa? Berhasil membuat Albert tertinggal. Retribution dan sangat buat Albert. 2 lagi Bigetron Alpha. Malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar. Dia menunggu Albert retribution, itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari satu minggu sudah dibuka, mau tidak mau tempat Alpha juga harus dibuka oleh seorang Albert, tapi harus saya gue menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Max mencoba untuk menahan satu buah jepnya, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend karena pergerakan dari Moreno dan juga Sorizo ini yang bakal coba untuk dapetin plating on goal, tapi ternyata Sorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Starman, jadi nggak gerak. Iya. Jadi orang yang nggak gerak nggak bisa, ya? ketahan sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint. Tapi dia nggak ditutup dulu, sama-sama berhenti, mobilize, dia sama-sama cabut. Oh ya, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai Killing Spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada 1 di critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya heptasis loh. Wah, ini si spin yang harusnya ditutup dan berbahaya. Dan baru aja dipilang, baru aja disonding.
Marky punya heptasis, jadi pin di depan mata pun dia bakal makan, dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya, dari Big Eternal Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Big Eternal Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Big Eternal Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ, nafasnya sama sekali nggak boleh dikasih. Kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Big Eternal Alpha secepat mungkin. Karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur. Sorizo, Max dan juga Moreno bahkan lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area god lane-nya, ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar, dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky. Karena Marky tadi, dia clear mid tengah juga. Minion tengah. Dia Dua clear wave mid ya. tengah, dia dapat Betul. assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan turtle yang mulai dipok oleh Big Eternal Alpha kali ini, RRQ sih sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk turtle-nya yang kedua. Dan bahkan kali ini Albert bakal coba ditahan sama Sorizo di area depannya. Arsenal mencoba untuk menahan, tapi ternyata Banditnya connect dari seorang pin menarik ke arah Sorizo. Target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Sorizo. Yes, dan bahkan ada dari para pemain dari tim RRQ, mereka karena tahu calculating damage yang gak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Big Eternal Alpha atas RRQ. Lihat di purple buff, udah ada 2 yang standby on position. Tapi ternyata mereka memilih untuk mundur, cukup berbahaya. Monster dikeluarkan, KYY, satu bawah Secret Eagle dan bahkan Max gak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQ, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak terlalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Big Eternal yang seperti tadi, dibandingkan dia terkena poison damage dan menggunakan flicker KYY, ada baiknya itu nge-press dia purple buff dari Albert. Iya, ini Press di sana. yang nyebelin sebenarnya dari Sorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Sorizo nih selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kihoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Sorizo sendirian begitu aja. Iya, dan ini adalah hero nyaman untuk Sorizo ya, dengan hero Enzo karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi. Dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, flicker telah dikeluarkan, tebakan. Julian tertinggal, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang. Ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi ketika dia tidak memiliki flicker. Marky terlalu terburu-buru. 2 poin kill diamankan oleh Kiyoshi dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum. Kali ini mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Iya, dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk Kiyoshi. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Big Eternal Alpha. Tapi R7 loncat dengan 1 gol falling star mengusir pergerakan Sorizo yang nggak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Sorizo dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Sorizo di area atas sembari Lordnya sudah mulai dipok oleh kedua belah tim kali ini di area bawahnya. Tapi sepertinya Lordnya akan di reset begitu saja sambil menunggu inisiasi tim fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Kating. Oke, baiting dan cating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Big Eternal Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bakal lihat Aduh, Albert. serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung hilang. Langsung hilang, sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin kalau pakai hand kali ya. Bisa jadi, benar, karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Big Eternal Alpha, mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Tapi nampaknya Albert terlihat celah kecil di arah top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane atau di dalam Iya, di-clear atasnya. Dan Sorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai landingnya udah aku dibersihin balik ya. Jadi aku nggak akan kalah dari segi landing dari Sorizo sendiri. Sementara kali ini dengan adanya 4 pemain dari RQC, mereka masih sabar. Benar-benar sabar banget untuk dapetin nyulik 1 pemain dari Big Eternal Alpha. Karena memang tipikal RQC playstyle seperti itu ya. Biasa mereka sebelum dapetin objektif Lord, mereka culik dulu. Paksa tim fight 1 pemain bisa ditumbangkan baru mereka mau komit ke area Lord. Kalian sadar gak? Sebelum R7 ke boost di bawah, di Renard apati dulu bawahnya. Dan bahkan kita lihat Marky
berhasil mendapatkan Torapet Memory tapi tidak ada point kill. Tapi ini akan menjadi celah untuk Marky mendapatkan mid lane turret. Uranus lepaskan. Uranusnya terlalu jauh dan bahkan oh my god. Iya. Ada sedikit paus. Benar-benar, setuju banget. Tapi kita back to the game kali ini yang dimana dari team fight-nya sebenarnya 10 menit awal ini nggak terlalu banyak ya kok ya. Cuma 5 poin doang yang diamankan oleh kedua belah tim. Mereka cuma ngepok-ngepok aja. Sementara memang momentum terutama untuk ini ya dari seorang Finn-nya yang mungkin menurut aku lebih penting untuk Arkeologi karena I'm Offended-nya ini harus connect. I'm Offended-nya ini harus masuk banget. Nyulik setidaknya pemain-pemain yang cukup merepotkan dari Bigetron Alpha. Tapi Ki yang bakal coba ditarik begitu saja. Tapi Ki masih punya flicker untuk mundur kali ini dan gagal dari Arkeologi untuk nge-pick off seorang Ki. Oh oke, ketika KYY udah tidak ada flicker, KYY pun harus pulang. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah World yang pertama. Bukan hanya itu, tapi Sorizo melakukan tugasnya kali ini untuk mengganti. Tapi lihat di depan sana Moreno. Terperangkap R7 di saatnya. Aduh, Retribution. Akan Stellar. Save the day. Fix tertinggal. Moreno masih terlalu dalam. Dan bahkan pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 2 poin. Double kill dari Skylar. Membuat Bigetron Alpha harus mundur. Dipukul mundur oleh tim Mararki Housing. R7 tentunya kali ini dengan pede banget dia berada di garda depan dari Arkeologi. Dan sementara Lord yang berhasil diamankan oleh Arkeologi mulai berjalan ke area bawah. Dua pemain dari Bigetron Alpha ditumbangkan. Julian dari seorang Moreno tadi udah chase ke arah seorang Finn. Tapi kita tahu ya, Ruby ini memiliki apa ya, bisa bilang skill yang benar-benar ngebuat dia tuh bisa sustain untuk team fight-nya. Alright, mid turret dipecahkan oleh RRQ Housing. Skylar masih mau lebih. Apalagi Skylar dengan Renarnya. Top turret menjadi pilihan. 3 lane, 3 lane push on point oleh tim RRQ Housing. R7 bakal coba paksa dengan Polystar Moon. Mungkin mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. RRQ Finn mencoba untuk melakukan cutting. Menyelamatkan R7, tapi di sini posisinya Bigetron harusnya masih memiliki power untuk melakukan defensif. Berbeda kasusnya dengan game yang pertama dan juga Momochan. Iya, ini 3 lini yang dipush sama Arkeologi secara bersamaan. Mereka mau main dengan sangat amat objektif dari Arkeologi. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum kali bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan Bigetron itu, Alpha. masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah sekali jadi lebih datang. Skylar terjatuh, wow! Dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu terjatuh. Win of nature, R7 terbang, Albert akankah 1 hit terakhir dan pangkat. Oh my god, Finn save the day. Lihat, Conrad walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Diberikan kembali keadaannya Finn. Masih mau lebih, KYY bersama dengan Sorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini. Sorizo dan juga KYY itu strong. Itu Gila. Finn. Lihat gak Conrad walking-nya. Iya. Nge-host banget. Jadi ada space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul-betul. Oh, tapi yang pendeknya tidak mengenai kali ini dari seorang Finn. Namun setidaknya, salaman dulu. Dari R7 dan juga Sorizo di area mid. Rindu. Rindu. R7 yang kemarin gak main rindu. Kangen ya seminggu Sorizo ya. juga gak main kan? Sorizo. Ripo yang main. Iya, Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat replay by Samsung Galaxy ya. Lihat Bung. Ya, karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya, kurang dikit lagi ditarik dengan downrun. Flicker dipakai. Tuh, lihat. Coverannya sih ya. Dia sampai pakai flicker downrun. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impactnya besar. Kalau misalnya Albert teman ini case-nya pasti begitu. Oh ya mau pendek, meski dikeluarkan KYY itu berangkat. Moreno menyelamatkan dengan sebuah enhancer yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada perubahan untuknya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh Yes. purple buff ya. Dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different shot yang dimiliki dari tim RRQ Housing, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia Jangan tumbang. Iya, jangan tumbang, lihat. Soft skill dipancing. Sorizo dan benar apatinya Momochan. Iya, sakit banget. Tapi kali ini R7 mulai masuk dengan Falling Star Moon. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeologi. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk.
buruk tentunya membuat Sorizo bisa aja di pick off, tapi RQC kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo nih. Iya, jadi karena itu lihat Sorizo nih, kalau nggak ada skala dia nggak tumbang dan dia langsung lari, lihat dia kabur, sprint ke arah belakang, tarik ulur, skating, membuat RRQ Hoshi ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, skill kita habis. Habis, benar. Dan itu yang memang dihindari, apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, laningnya menang total. Dia Bentar lagi. ngebet, dia yang bisa dapetin, buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke pick off sekali. Oh my god, Momo-chan kali ini dari KYE yang ter-take down. Ini cukup berbahaya Momo-chan. Bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang, ini mungkin bisa jadi opening yang manis untuk Arkeosi ke arah lotnya. Tapi ternyata bukan Sorizo yang target, tapi Key-nya yang di arah depan. Menurut aku yang penting juga. Karena Certain Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Bigetron Alpha. Ketika di follow up dari Certain Eagle ya, ini pemain-pemain dari Arkeosi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja. Emang Penita connect dan Sorizo menjadi target kedua, target operasi dari Arkeosi. Dan sementara Arseven mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja. Tapi ternyata Link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno. Dan Tempest Conflict bersama Deviant Sword langsung connect ke arah seorang Moreno, Oji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless, tapi ternyata nampaknya sayang. Dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Flame by Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kali ini mereka harus menemukan Sorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang R7 memotong ke arah belakang, membuat tim fight-nya menjadi dua, dan itu harus memaksa Bigetron disengage. Iya, dan tadi ya, karena gak ada Matilda, Sorizo itu gak terlalu sustain lagi akhirnya. Gak ada shield tambahan, gak ada extra favor heal-nya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah. Jadi dia kuat banget loh Esmeraldanya. Dia 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat dan bahkan Sorizo di arah bottom lane. Nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lot bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh para pemain tim RRQ Hoshi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk RRQ Hoshi memaksakan keadaan, mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe, mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya dari RQC karena ini inhibitor di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi silknya ini masih bisa diserap oleh R7. Tapi Moreno bakal terlihat. Chinnya udah nggak ada. Dan bahkan dari swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5 RQC, mereka udah mulai push ke arah inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Pin, tapi Sorizo terperangkap. Sorizo nggak boleh down karena Sorizo satu-satu distraction karena backline. Jangan sampai Sorizo termakan juga. Dan bahkan RRQ mereka memiliki keuntungan, tidak ada Moreno, tidak ada clear dengan cukup cepat para main tim Bigetron Alpha. Untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Iya, ini masih di buying time lagi sih buat RRQ Hoshi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off 1 demi 1. Dari Finn dengan Rubinya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Sorizo dengan cukup cepat. Karena Sorizo sumber item dia atau mungkin regen HP pool-nya ini datang dari Ki. Ya, Ki-nya kalau memang bisa di pick off, RRQ Hoshi mereka bisa mudah untuk menumbangkan Sorizo. tambah winter lagi Sorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Short skill kalau nggak ada Skylar sih udah ya. Tabda, tapi lihat tadi situ lagi KYE terperangkap. Immortality pecah. KYE ter-take down untuk kesekian kalinya. 2 kali tanpa KYE dan bahkan Max Wartayu. Oh my god! Ini bencana. Best terbuka dengan bebas. KYE Max ter-take down dan nampaknya RRQ fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Dan sedangkan kawanan lainnya memilih untuk melakukan clear minute. Tapi no. Albert, mau end? Oh ini berbahaya. Oh my god, Sorizo ke arah belakang. Albert, setengah darah, fokus ke arah Beca. Dan bakal Barban, RRQ membangun Ayulah. Ini bencana. RRQ memecahkan low streak-nya. Memecahkan
lihat sang coach langsung berdoa, bersujud syukur kali ini berhasil memecahkan telur mereka secara pasti. 2-0 penuh dan Bigetron harus puas. Mereka masih menjadi tim yang Belum bisa. hantam RRQ. Iya, belum bisa dapetin poin kemenangan dari Arkeosi dan lihat